Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, mengulangi lagi mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu orang tua PPA pada sore hari ini yang telah berkenan hadir memenuhi undangan untuk bersama-sama mengikuti ceramah tentang perlindungan anak. Hari ini kita akan belajar lagi tentang apa itu perlindungan anak dan undang-undang yang mengatur dalam perlindungan anak. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang perlindungan anak. Dan kenapa sosialisasi undang-undang perlindungan anak ini penting untuk kita mengerti supaya kita semua mengerti aturan hukum yang mengikat di Indonesia tentang perlindungan anak. Sehingga setiap orang tua dapat melaksanakan undang-undang ini serta dapat saling menjaga. Dan pada poin-poin yang lain, di hari yang akan lain, saya akan memberikan juga materi tentang bagaimana teladan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi anak-anak dan melindungi anak-anak. Dan selain itu, kita sebagai umat Tuhan dapat mendukung perkembangan anak secara holistik. Memang saya pilih untuk poin yang saya sampaikan ini adalah perlindungan anak, termasuk apa yang dimaksud dengan kekerasan. Ya, karena masih banyak orang tua yang belum mengerti tentang kekerasan. Ya, belum mengerti apa yang dimaksud dengan kekerasan yang itu sebenarnya merupakan kekerasan yang ada undang-undangnya. Nah, oleh karena itu mari kita melihat ya perlindungan anak ini dari perspektif hukum. Namun waktu pertemuan yang akan datang kita akan melihat apa ini yang dimaksud dengan kekerasan kepada anak, bagaimana teladan Yesus di dalam memperlakukan anak-anak sehingga diharapkan anak-anak kita ini dapat bertumbuh dengan maksimal. Saya sudah melihat banyak contoh ketika orang tua tidak mengerti tentang pengertian kekerasan pada anak, anak ini mendapatkan kekerasan. Kekerasan itu nanti luas sekali. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar pasti akan mengerti. Ya, yang belum pernah mendengar pasti nanti jadi kaget, oh ternyata kekerasan itu termasuk yang verbal, termasuk pembiaran, termasuk menghardik. Dan tanpa disadari kekerasan-kekerasan seperti itu mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Sehingga anak tidak bisa bertumbuh secara holistik. Bapak Ibu tahu bahwa pertumbuhan anak ini adalah yang benar, itu adalah pertumbuhan holistik. Ya, holistik itu apa? Holistik itu menyeluruh. Berarti apa yang bertumbuh? Baik fisiknya, secara fisiknya bertumbuh, diberi makan, bertumbuh. Tapi selain fisik, anak juga diharapkan bertumbuh dalam aspek intelektual, dalam aspek kognitif. Anak disekolahkan. Bertumbuh di dalam pemahaman-pemahaman umum, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sehingga anak punya pemikiran yang kritis, anak punya logika, anak punya nalar, ya. Sehingga dia dapat hidup mandiri dan dapat memecahkan persoalannya. Selain itu, perhatikan Bapak Ibu, diharapkan anak juga mengalami pertumbuhan yang namanya rohani. Rohani itu anak
dapat mengerti kebutuhan rohaninya. Ya, berhubungan dengan Tuhan, beribadah, berdoa dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir, yang keempat yaitu pertumbuhan sosio-emosi. Pertumbuhan sosio-emosi yaitu pertumbuhan di mana anak ini dapat membangun hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Lalu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ya, memiliki etika, mudah memaafkan, tidak pendendam. Ya, karena ada orang yang maaf ya ranking 1 tapi gampang tersinggung. Itu belum bertumbuh. Ya, mungkin wah rohani, berdoa rajin, tetapi sulit mengampuni orang lain. Ya, kalau orang lain punya salah kecil saja sulit untuk mengampuni. Ya, sedangkan ketika dia salah, dia tidak pernah mau mengakui dan minta maaf. Sehingga sebenarnya yang dinamakan anak bertumbuh secara sehat itu meliputi 4 aspek ini. Baik fisiknya, baik juga kognitifnya, juga rohaninya, juga sosio-emosi. Ya, saya nggak tahu di antara bapak ibu yang hadir ini, apakah juga mengerti bahwa yang dimaksud orang yang bertumbuh itu melalui 4 aspek ini. Ya misalnya sudah tua, sudah usianya 40 hampir 50 tahun masih suka sensi. Baper, coba tanya kanan kirinya, kowe baper ora? Ya. Bawa perasaan, mudah tersinggung ya. Kalau punya masalah itu dia tidak menyelesaikan langsung permasalahannya, tapi ember kemana-mana. Ya. Coba tanya, kowe ember ora? Ya. Itu menunjukkan apa? Belum dewasa sosio emosinya. Kalau punya permasalahan datang, kok awake dhewe duwe masalah ya. Wes ayo dirampungke awake dhewe sedulur, sama-sama saudara dalam Kristus. Engko nek aku le salah ya tak njaluk ngapura, aku ora salah ya tak njaluk ngapura. Enak. Ya, karena apa? Ketika orang itu datang dengan sosio emosi yang sehat, wes ngene yu rasa dibicarakan, wes aku le salah. Lalu yang sini ngomong, ora sing salah ki aku, ora yu aku ya yu malah nangis bareng gitu. Nah selesai gitu. Tapi kalau cincing ngomong, coba sing salah sopo? Wah yang satunya cincing, ya sing salah sopo ya. Enggak sehat. Nah makanya dengan adanya seperti itu banyak orang tua yang juga belum mengalami pertumbuhan sosio emosi, pertumbuhan yang holistik, akhirnya perlakuan kepada anaknya juga enggak ngerti. Ya, sering mengatakan yang pesimis, tidak menghargai. Sing dihargai nek duwe biji songo. Ya, wah nek anake duwe biji songo dikei duitnya hadiah. Kowe rasah biji 5 ya. Wah, akhirnya yang ini meras. Ini kekerasan. Ya, nanti kita akan belajar ya pelan-pelan ya. Tujuannya supaya kita tuh memahami supaya apa? Supaya upaya dari gereja jenengan, dari PPA ini itu nyambung dengan upaya kita semua. Ya jangan sampai di gereja dididik sekolah minggu baik, di PPA juga diajari ini itu, tapi di rumah sering dapat intimidasi. Ya, orang tuanya suka ngomong, ndak boleh. Waduh. Ya, jadi kemarin ya anak saya itu naik gunung. Ya, anak saya kalau sudah usia tertentu saya izinkan. Biar belajar mandiri, naik gunung, menghadapi tantangan. Tapi bagi orang yang protektif, enggak boleh. Nah, ketika gede anaknya enggak bisa mandiri, punya masalah, sudah telat. Ya kowe wis rumah tangga, kowe iki dipecahke dhewe. Bingung, karena apa? Sejak kecil serba dilarang. Nah, sebenarnya banyak, tapi hari ini saya hanya ingin fokus kepada apa? Perlindungan anak. Mari kita lihat, ya. Waktu saya berapa menit Pak Daniel?
Halo? Mana Pak Daniel? Oh, berapa menit? Sampai jam berapa? Enggak, sampai jam? Jam 4. Berarti 30 menit lagi. Ini belum mulai loh, ini baru mulai loh ini. Oke, berarti saya sampai jam 4 ya. Oke, berarti 30 menit. Baik. Iya, karena kalau enggak pakai pendahuluan tuh kadang-kadang nyambungnya itu apa gini. Pak Mit itu mau ngomong apa itu. Nah, baik. Ya. Perlindungan anak itu apa? Perlindungan anak itu sebenarnya adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Anak itu punya hak. Menjamin melindungi hak anak agar mereka dapat bertumbuh secara apa? Optimal, maksimal. Ya, jangan sampai wah kayak pertumbuhannya apa lo? Dhuwure 171, podo Pak Mit. Bukan fisiknya. Semua anak dia diharapkan dapat bertumbuh maksimal, tidak hanya fisiknya, tetapi bertumbuh semuanya. Yesus dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus itu bertumbuh dikasih manusia, dikasih Allah, ya, disukai semua orang. Anak itu bisa bertumbuh apa? Baik secara fisik, apalagi mental, sosial, maupun apa? Spiritual. Spiritual rohani. Ya, sosial itu apa? Sosio emosi. Sosio emosi itu artinya manusia itu kan bukan makhluk individu. Manusia itu makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain. Kalau mudah mengampuni kan enak hubungannya. Amin. Kalau enggak mudah tersinggung kan enak hubungannya. Nah, jadi itu makhluk sosial. Nah, upaya melindungi anak supaya anak itu bertumbuh secara maksimal. Jadi maaf ya, kalau anaknya ranking 1 bagus, tapi itu baru satu aspek. Kalau anaknya ranking 1 tapi enggak punya sopan santun gimana? Ranking 1 tapi tidak rohani bagaimana? Ya, jadi bertumbuh itu harus maksimal. Nah, upayanya dengan nama apa? Perlindungan anak, menjamin melindungi. Nah, perlindungan itu mencakup apa saja? Nah, lihat ini. Perlindungan anak itu mencakup langkah-langkah untuk melindungi dari berbagai macam bentuk kekerasan. Anak itu dilindungi supaya tidak mendapatkan apa? Kekerasan. Selain kekerasan apa? Eksploitasi. Banyak anak-anak yang masih usia di bawah umur tapi disuruh kerja. Enggak boleh itu. Itu kena undang-undang. Masih di bawah umur dipekerjakan menjadi apa? Pekerja seks. Oh, enggak boleh, itu eksploitasi. Ya. Jadi yang dilindungi apanya? Kekerasan, juga eksploitasi, juga apa? Penelantaran. Wah, kalau ada orang tua yang menelantarkan anaknya, itu termasuk melanggar undang-undang. Diterlantarkan. Ya. Anak itu harusnya mendapatkan hak untuk diasuh, dibesarkan, dilindungi, tapi diterlantarkan. Wah, ini masalah. Anak yang diterlantarkan, oh enggak akan bisa bertumbuh maksimal. Anak yang sejak kecil udah disuruh kerja, apalagi anak yang diculik, ya perdagangan anak, akhirnya dieksploitasi, menjadi pekerja seks. Wah, ini masalah besar, tidak akan bisa. Anak hidup dalam tekanan kepahitan. Berikutnya apa? Diskriminasi. Ya. Jangan sampai ya anak ini kena diskriminasi. Diskriminasi itu pengucilan, ya dikucilkan. Ya, makanya kalau ada anak yang kena diskriminasi termasuk di sekolah itu bullying itu, wah itu enggak boleh. Wah ini karena agama, karena ras, enggak boleh. Kalau punya anak 3, yang satu disayang, yang satunya kurang disayang, enggak boleh. Itu diskriminasi, pembedaan. Lalu penyalahgunaan fisik dan psikologis. Nah ini luas ya, tetapi inilah yang namanya perlindungan anak, mencakup hal-hal itu. Nah oleh karena itu perlindungan anak juga mencakup bagaimana supaya anak-anak itu mendapatkan akses pendidikan. Makanya anak yang tidak berpendidikan diupayakan supaya
dia memperoleh pendidikan. Ini termasuk apa? Akses kesehatan. Nih, anak yang sakit harus segera mendapatkan pelayanan pengobatan. Kalau tidak, ini penelantaran. Lingkungan yang aman. Ya, bagaimana anak ini ada dalam lingkungan yang aman. Makanya lingkungan rumah, sekolah, PPA, gereja yang kira-kira menjadikan itu tidak aman, itu harus dibuat anak itu aman. Bisa bertumbuh maksimal. Supaya anak tidak mengalami celaka yang mengakibatkan mungkin risiko, kesehatan, cacat dan sebagainya. Ya. Lalu apa? Termasuk perhatikan, anak itu mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Ini yang paling akhir ini. Anak butuh kasih sayang dan perhatian. Ini. Saya tidak tahu ya, pengalaman Bapak Ibu waktu masih kecil bagaimana. Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang waktu kecilnya itu mendapatkan kasih sayang dan perhatian pun enggak? Karena apa? Karena pengalaman Bapak Ibu waktu masih kecil itu nanti akan nyambung dengan bagaimana Bapak Ibu memperlakukan anak-anak. Ya, saya ini punya anak capek-capeknya ngomong, "Pah, aku pertandingan basket di UNS Solo." Wah, saya ya piye carane upaya perhatian. Dia main, ayo, walaupun kesel sebenarnya ya. Ya, hanya perhatian saja. Bapak Ibu anaknya ketika tampil pada event apa, berusaha dilihat. Ya, kemarin yang paling kecil itu basket di Kejurnas itu. Sebenarnya saya juga enggak sehat ya. Tapi bagaimana diperhatikan? Ya, coba tanya kanan kiri. Apal ra hari ulang tahun anaknya? Coba tanya kanan kiri. Weh apal ra? Oh jujur apal. Lalu anak itu pamer. Aku ndek ulang tahun loh. Iki aku ditukokke pakaian gini. Lalu dia ngomong gini. Wah, aku ndek ulang tahun diperhatikan aku orang. Wah, itu kekerasan itu. Kekerasan. Karena diperlakukan seperti itu, besok kalau jadi orang tua, dia juga tidak akan memperhatikan anaknya yang ulang tahun. Ini saya tanya kok mesti jawabannya guyu ya, saya curiga ini. Oke, 30 menit ya, kurang 22 ya. Ya, baik. Ya. Langsung dasar perlindungan anak di Indonesia itu yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Nah, tentang apa? Tentang perlindungan anak. Ya. Di dalam undang-undang itu, Bapak itu bisa ya, nanti HP-nya diklik Google-nya diklik Undang-Undang Perlindungan Anak. Klik nanti keluar. Makanya tidak saya utarakan, sudah punya HP semua. Nah, saya jelaskan apa yang dimaksud dengan anak. Anak itu adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang yang dinamakan anak itu yang belum berusia berapa? 18 tahun. Perhatikan, ini 18 tahun batasnya sampai dalam kandungan. Nah, dari dalam kandungan sampai berapa? 18 tahun itu disebut anak. Tolong Bu Debi nanti PowerPoint-nya dibagi ya. Halo Bu Debi, dibagi ke orang tua. Ya, jadi orang tua enggak usah foto. Saya enggak tahu itu foto tulisannya atau foto saya ya, enggak tahu. Iya, baik. Nah, lalu hak anak. Hak anak itu apa saja? Mari lihat. Hak anak itu meliputi berdasarkan undang-undang, anak itu punya hak. Yang pertama apa? Hak untuk hidup dan bertumbuh. Hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Artinya gini, hidup, tumbuh, kembang, dan bersosial. Ini sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pasal 4. Ini saya cuplik aja yang penting. Ya, yang penting-penting saja ini.
Nah, berikutnya hak mendapatkan perlindungan. Jadi kalau hak pertama itu karena punya hak hidup ya harus dikasih makan. Ya, 3 kali. Coba tanya, anakmu tau kayak mangan ping pira sedina ya. Wah, lebih dari 4 kali, Pak. Tak biarkan, Pak, 5 kali, 6 kali. Wah, yang remaja. Kalau remaja itu saudara tahu enggak? Sudah makan malam, main game begini apa? Lapar lagi. Ya, saya itu punya anak yang semuanya basket. Kalau tidur di rumah saya itu sampai 5 orang, 6 orang. Orang tuanya ngomong, saya tuh enggak pernah Pak, anak saya itu tak bolehkan tidur. Tapi di Pak Pendeta ya enggak apa-apa. Wah, saya di situ, cah remaja kabeh bengok-bengok main game. Saya ngomong sama mama, mah kayaknya jam 10 wis ngeleh mah. Ya. Iya. Ya memang anak punya hak untuk hidup, makan. Tapi selain itu anak juga mendapatkan hak perlindungan. Dari apa? Diskriminasi, eksploitasi, sudah saya jelaskan tadi, kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Anak punya hak dilindungi. Yang lindungi siapa? Undang-undang. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya anak, tidak melaksanakan hak-hak anak ini, bisa dilaporkan. Bisa, ada lembaganya, nanti saya terangkan. Lalu apa? Hak identitas diri, termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir. Lalu apa? Hak atas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan akses untuk mengembangkan bakat serta kemampuan diri. Nah, ini perhatikan. Anak punya hak tidak hanya untuk hidup loh ya, tapi apa? Hak perlindungan dari berbagai macam kekerasan tadi, hak identitas diri, dan hak untuk apa? Pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, akses mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Saya ini dulu waktu masih kecil pernah minta tolong sama teman saya. Mas, tolong anakku dilatih badminton. Wah, namanya Pak Gandung. Saya nggak tahu anak saya itu nanti senang apa, yang penting dia itu bisa badminton. Kalau perlu juga bisa pingpong. Besok saya nggak tahu, kalau saya sudah tua atau saya sudah tidak ada, anak hidup di mana, dia perlu alat sosialisasi. Ya, alat sosialisasi, olahraga, aktualisasi. Saya dulu juga capek itu ngantarkan anak saya kursus keyboard itu. Waktu itu di sini belum ada kursus keyboard seperti sekarang ini yang PPA. Anak saya kursuskan. Saya kursuskan. Supaya anak itu ketika SD, dia punya kemampuan nanti masa tuanya. Termasuk yang Mas Yabe ini, saksofon. Saya kembangkan. Anak ini punya yang namanya kebutuhan tidak hanya makan, tidak hanya dilindungi, tidak hanya kesehatan, tidak hanya perlindungan, tetapi anak punya hak untuk apa? Mengembangkan diri. Nih, makanya adanya PPA itu sebenarnya kesempatan loh, dibuka loh. Kesempatan anak mengembangkan diri sesuai dengan bakatnya. Nih, ini hak anak. Nah, lalu bagaimana kewajiban dan tanggung jawab negara? Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban melindungi dan memenuhi hak anak tersebut. Punya kewajiban. Pemerintah wajib menyediakan sarana fasilitas demi terjaminnya itu. Makanya didirikanlah berbagai macam rumah sakit dan sebagainya ini. Lalu apa? Orang tua atau wali berkewajiban memelihara, mendidik, melindungi anaknya, mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, saya sebagai dosen mengajar S1, S2. Salah satunya saya mengajar pelayanan anak. Di bab 8 saya mengajar tentang 8 kecerdasan majemuk. Anak itu untuk mencapai masa depannya tidak harus intelek. Kalau dulu zaman saya kecil IQ, wah itu yang dibangga-banggakan. Oh sekarang enggak. Anak ini bisa mendapatkan masa depannya tidak harus dari pendidikan karena sarjana, enggak harus sekarang ini. Ya Messi itu, oh dia bukan orang yang intelek pendidikan, tapi dia apa? Ndelok ini, wah ini kinestetisnya bagus, dikembangkan. Oh jadi pesepak bola internasional. Nah, lalu siapa itu?
lupa namanya itu. Yang lucu itu siapa namanya? Yang sekarang sakit itu? Tukul. Tukul itu punya keterampilan berkata-kata. Dari situ dia dapat punya masa depan. Artinya gini, anak ini punya kecerdasan majemuk yang bisa dikembangkan menurut bakatnya. Sehingga bapak ibu ini jangan sampai sering membandingkan anak dengan yang lainnya. Mbok koyo kae, enggak bisa. Bapak ibu harus menemukan sendiri anak ini bisa dikembangkan dalam hal apa dan bagaimana dia bisa menemukan masa depannya. Nah, undang-undang perlindungan anak, perhatikan, yang tadi sudah kita bahas ini, ya, mengatur bagaimana anak ini punya hak-hak yang tadi, hak hidup, hak tumbuh berkembang, perlindungan, identitas diri, pendidikan, itu menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, makanya ada perlindungan khusus yang menjadi tambahan di dalam undang-undang, yaitu anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran. Anak-anak mendapatkan yang namanya perlindungan khusus. Ada lembaga yang khusus ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani hal ini. Nih. Ada juga anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban. Anak juga mendapatkan perlindungan khusus. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak juga mendapatkan perlindungan hukum. Ya, termasuk anak penyandang disabilitas, korban bencana alam, konflik sosial, anak juga mendapatkan perlindungan hukum. Nih. Oleh karena itu, tindakan, nah nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan. Ya, sekarang ini saya masih lebih banyak bersosialisasi kepada undang-undang perlindungan anaknya. Ya. Di dalam pasal berikutnya, pasal 76C, ya, di situ dijelaskan orang tua, pihak lain dilarang melakukan kekerasan fisik dan psikis. Nanti ini belum saya terangkan. Nanti pada pertemuan berikutnya, kekerasan fisik itu misalnya nempeleng, itu fisik, nendang. Itu kekerasan yang berupa fisik. Tetapi kekerasan psikis, kekerasan yang berakibat kepada jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Misalnya, Bapak Ibu maaf ya, seandainya ada di antara Bapak Ibu yang punya tubuh yang menakutkan itu sama anaknya menteleng gitu. Wah, menteleng begini. Wah, sudah tahu enggak? Kelihatannya anak tidak dipukul. Kelihatannya anak itu tidak mengalami luka secara fisik. Tapi apa? Itu termasuk kekerasan. Besok saya terangkan rinci. Jadi kekerasan psikis itu termasuk apa? Dipelototi, dicuekin, enggak dihargai. Itu kekerasan. Ini hati-hati. Itu bisa menyebabkan luka. Ya, berikutnya apa? Eksploitasi anak diatur dalam pasal 76D. Eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Penculikan, penjualan, perdagangan. Wah, makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu mendengar tentang anak yang diculik itu ada. Apakah ada anak yang diperdagangkan? Oh ada. Ini. Termasuk anak yang dilantarkan banyak. Ya. Kalau di jalan raya itu kalau ada anak kecil-kecil banyak itu minta-minta. Sampai saya buka kacanya. Kok ini anaknya sapa? Kok lusuh-lusuh, enggak pernah pelari. Sebenarnya ini anaknya uang paudu gitu kan. Banyak nanti kemana, gandol truk atau apa. Wah itu sebenarnya kalau diurus itu orang tuanya bisa terkena undang-undang. Ini anak yang jadi anak liar. Nah saya akan sosialisasi sanksi dan hukuman. Kekerasan fisik terhadap anak diancam dengan pidana 5 tahun atau denda 100 juta. Di PPA yang lain ya itu sudah banyak yang sudah mulai dirintis namanya komunitas perlindungan anak. Misalkan satu mentor bentuk komunitas. Nah saya sedang membuatkan Bu Debi angket. Anak-anak nanti akan terima angket. Ya, selain anak-anak jenengan juga terima angket. Ya, anak akan ngisi, apakah di rumah kamu sering dipukul oleh orang tuamu? Ya, sering, tidak. Wah,
Tuh nanti kalau ternyata ada yang sering, wah itu bisa 5 tahun penjara. Loh iya, loh ini serius. Ini, saya ngomong sama Bu Devi, enggak usah dikasih nama, ya enggak usah. Saya juga tidak ingin ngerti anaknya siapa. Tapi di beberapa komunitas di Solo, itu sudah mulai dibentuk komunitas perlindungan anak, KOMPA. Sehingga nanti misalnya kelompok mentor ini jumlahnya 30 orang, ngerti. Wah, kowe ndak ngerti ra? Gue ini anu loh. Wah, kayak di kampleng bapaknya gitu kan. Wah, itu bisa sesama orang tua PPA ngomong. Karo anak ojo keras-keras, itu termasuk apa? Kekerasan kepada anak. Saling mengingatkan sebelum terlambat. Ini ada ya, ada aturannya. 5 tahun penjara. Didenda berapa? 100 juta. Terus jenengan ngomong duitnya sapa? Ya, berikutnya eksploitasi seksual. Anak dapat dihukum pidana penjara 15 tahun, maksimal 5 miliar. Ada orang tua yang sengaja menjual anaknya. Dieksploitasi seksual. Berapa? 15 tahun. Dan kalau duit berapa? 5 miliar. Yuk kita ngomong bareng-bareng duitnya sapa. Ya, kurang 10 menit ya. Nih. Lalu pelanggaran terkait perdagangan anak. Ini pasal 76, kalau tadi D ini F. 300 juta, 15 tahun. Nah, makanya ada lembaga ini namanya apa? KPAI. KPAI itu apa? Lembaga Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Untuk apa? Lembaga ini mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Termasuk memberi advokasi. Contoh advokasi gini, pembelaan. Kalau ada anak yang diperlakukan dengan keras, dieksploitasi dan sebagainya, anak ini bisa lapor. Atau gurunya, atau mentornya, atau siapa tetangganya bisa lapor. Di lembaga KPAI ini. Aku tuh ngalami seperti ini, ngalami seperti ini. Nah, ini lembaga ini yang akan mengurus. Ya. Karena apa? Bapak Ibu enggak tahu ya, kita tuh hidup di Klaten ya. Mungkin ini agak jarang ya, tapi di tempat-tempat lain banyak terjadi. Nah, makanya lembaga KPAI itu ditunjuk pemerintah melakukan mengawasi pelaksanaan dari perlindungan anak ini, memberikan advokasi dan melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus pelanggaran hak anak. Ini. Nah, lalu berikutnya, apakah ada peraturan pendukung? Ada. Ada peraturan pendukung itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. SPPA. Intinya begini. Kalau ada anak yang terjerat masalah hukum, ya, maka anak ini diberikan prioritas, diutamakan rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara. Contoh, anak berusia 12 tahun melakukan pidana kekerasan. Anak ini diupayakan jangan dipenjara, tapi direhab. Karena kebanyakan anak yang di bawah umur melakukan kejahatan-kejahatan, itu sebenarnya anak ini kalau dirunut, dia tuh juga hanya jadi korban. Kenapa? Karena dia juga dilantar-lantarkan oleh orang tuanya. Orang tuanya juga bermasalah. Makanya lebih utama direhabilitasi. Nah, ini ada undang-undangnya yang mengatur. Ya, ada yang undangnya yang mengatur. Ini. Saya sebagai pendeta beberapa kali kedatangan orang tua ya yang membawa anaknya ganteng. Kalau saudara tahu, gantengnya itu kayak bintang film Korea. Ganteng, opa-opa. Tapi nggak taunya apa? Klitih. Wah, cerita udah pernah baca ini, baca tentara, udah gitu. Saya terlibat di dalam menangani ya. Bagaimana membina, direhabilitasi. Ya, makanya saya berharap diwaspadai kalau ada anak udah mulai
gerombolannya nakal-nakal udah mulai ini. Wah, hati-hati. Ya. Ya. Anak bisa jadi pelaku kekerasan karena apa? Pergaulan. Karena apa? Dia juga mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Anak bisa jadi korban tapi juga anak bisa jadi pelaku. Dalam hal ini ketika anak jadi pelaku ada undang-undang yang mengatur ini. Nah, makanya sekarang kita lihat ya bagian 8 terakhir. Sebenarnya negara membuat peraturan undang-undang yang tadi tahun 2014 dan 2022 tadi tujuannya apa toh? Nah kita lihat tujuannya. Tujuan perlindungan anak ini secara keseluruhan memastikan agar anak itu satu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan aman dan sehat. Nah, perhatikan bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan aman dan sehat. Jangan sampai apa? Anak di dalam kondisi-kondisi tertentu karena lingkungannya anak tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nih, makanya pernah terjadi ya, yang dewasa tahu ya, kalau di Surabaya ada namanya Doli, Gang Doli. Wah itu satu komplek itu, wah itu pelacuran semua. Pelacuran semua. Bagaimana anak bisa bertumbuh dan berkembang di situ? Wong yang dilihat coba ya gitu-gitu terus ya. Anak bagaimana bisa bertumbuh? Wong jadi rumah tangga di situ, rumahnya juga dipakai, aduh seperti itu. Nah akhirnya apa? Nah lembaga KPA ini turun tangan. Mengusulkan ditutup demi apa? Tumbuh kembangnya anak. Coba kalau anak tiap hari dalam lingkungan seperti itu, anak tidak bisa tumbuh. Jadi ada undang-undang yang mengatur tujuan perlindungan anak ini memastikan anak dapat tumbuh berkembang dengan baik di lingkungan aman dan sehat. Yang kedua, anak terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Contoh, orang tua bercerai. Di pengadilan terkuak bahwa ibunya ini sering melakukan kekerasan pada anak. Maka hak asuh pasti pada bapak. Orang kan pikirnya hak asuh pasti pada ibu, belum tentu. Oh ternyata orang tua menelantarkan, tidak memberikan anak pemeliharaan terhadap makan dan kebutuhan lainnya. Hak asuh dapat siapa? Kepada ibunya. Ternyata ibunya yang bertanggung jawab. Nah ini banyak kasus ya sebenarnya. Tetapi tujuan dari undang-undang ini sebenarnya apa? Anak terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Nah dengan adanya penjelasan ini kita semua bisa mengerti. Oh dibentuknya undang-undang itu tujuannya supaya anak itu terlindungi. Ya dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Saya pernah mendengar ya orang tua yang suka jiwit anak itu. Jiwit itu ya nyemol gitu. Kelihatannya seperti itu. Wah tapi itu anak dendam nanti karena disakiti. Anak sering dipelototi, sering dilarang, tidak dihargai. Ya, anak tidak diberi akses untuk bertumbuh, mengembangkan bakat minatnya. Anak juga tidak bertumbuh dengan baik. Karena dia merasa kayak koncoku ngene, kok aku ngene. Waduh, masalah. Nah, berikutnya. Anak mendapatkan hak-hak dasar untuk hidup. Pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan kehidupan sosial. Ini saya mau cerita. Kemarin anak saya yang terakhir itu datang sama saya. Pah, aku pengen SMA-nya di Bosa. Bosa ya apa ini? Bob Kri 1. Wah, di sana itu basketnya bagus. Ya. Tapi saya ngelihat, wah ternyata biayanya itu sama dengan biaya kuliah. Padahal anak saya masih kuliah itu 2. Yang satunya malah double Mas Evanya itu. S1, S2 di double. Waduh saya ngomong, wah mbok nek basket yang kelihatan ele, nek 3 ya bagaimana. Kalau saya tidak merestui permintaan dia bukan berarti saya tidak ini. Saya tetap saja. Kue ditompo yang SMA bukan Bosa. Tapi apa? Joksa. Joksa itu apa? Jogonalan 1.
Nah ini anak ini kasihan sendiri karena kakaknya itu SMA 2, SMA 1, SMA 2, SMA 1. Wah yang ragil dapatnya Jogja. Saya motivasi, enggak apa-apa. Yang penting kamu kalau senang basket ya senang saja. Tapi basket itu bukan jadi masa depanmu. Karena apa? Kamu bukan dari keturunan manusia tinggi. Memang kamu tinggi, paling tinggi anak saya itu, paling tinggi serumah itu. Tapi ya dia kacamata, dia juga bukan dari keturunan yang bagaimana. Saya ngomong ya udah yang penting hobi saja. Ya. Tidak berarti semua keinginan anak harus dipenuhi, tidak. Tapi minimal orang tua tetap memberi akses. Ya, puji Tuhan kemarin bersama dengan beberapa anak PPA juga ikut di Kejurnas walaupun nggak menang. Ya, tapi minimal anak pernah dalam sejarah hidupnya tahu melu Kejurnas. Lalu dia ada rasa berharga. Ini. Sehingga gini, anak mendapatkan hak untuk hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, partisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan dasar ini maka anak ini dapat hidup dan berkembang maksimal. Ingat, saya ulangi karena waktunya ya sudah melanggar 1 menit tidak apa-apa ya. Anak punya 4 kebutuhan. Bertumbuh secara holistik. Apa? Yang pertama apa? Fisik. Ya. Yang kedua apa? Lali toh. Yang kedua apa? Kognitif atau intelektual. Yang ketiga? Rohani. Yang keempat? Sosio-emosi. Ya, 4 hal ini harus seimbang secara holistik. Holistik itu menyeluruh. Ingat, jangan sampai Bapak Ibu salah ya. Anak kita itu butuh bertumbuh secara menyeluruh. Wah, nek holistik kok ketoknya kayak gimana Pak Dedi ya. Menyeluruh, yo fisiknya, yo rohaninya, ya apa? Sosio emosinya berkembang, bertumbuh dengan orang lain ya. Lalu juga termasuk apa? Pendidikan gitu aja ya. Kognitif intelektual. Ya itu saja karena saya dibatasi oleh undang-undang waktu Pak Daniel. Saya senang, saya bersyukur. Ya saya itu belum sehat betul ya. Dari pasca opnam kemarin saya kadang-kadang tensi masih tinggi. Tapi kalau saya menghadapi orang tua itu kok tensinya jadi turun ya. Iya, jadi senang ya. Gitu saja. Ya kalau dulu itu perlindungan anak ini kan Pak Ari. Nah sekarang Bu Debi. Bu Debi sudah pernah di launching belum? Sudah? Belum diumumkan ya? Oh sini Bu, sini Bu dekat saya. Ya. Sini Bu. Nah Bu Debi ini kan istrinya Pak Daniel. Nah dia di dalam fiskal ini diberi kepercayaan untuk menjadi staf perlindungan anak yang kemarin dilakukan oleh Pak Ari. Sehingga kalau ada anak yang mengalami kekerasan, penganiayaan dan sebagainya itu tolong dilaporkan jangan sampai lebih dari 2 kali 24 jam. Di PPA kita ada kasus-kasus gitu. Supaya apa? Hak anak terlindungi sebenarnya. Ya, jadi memang tidak semua nanti kan bergantung dari pihak penegak hukum apakah ini termasuk atau tidak, deliknya bagaimana. Tapi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat kita bisa nangani. Ini Bu Debi ini yang akan menjadi staf perlindungan anak untuk tahun fiskal yang sekarang ini. Sekarang beliau minta saya untuk menyampaikan ya. Bahan yang saya buat itu dari poin A sampai G ya Bu ya. Tapi hanya diterangkan dari A sampai B. A sampai B ya. Nah besok kalau ada lagi tolong Bapak Ibu suaminya diajak. Ya, supaya apa? Suami juga tahu. Karena apa? Ceramah PPA ini hampir 90% apa? Ibu-ibu. Ada yang ngomong gini, Pak kerja Pak, yo dirembuk yo. Bengi yo rapopo. Saya lebih maksimal kalau Bapak dan Ibu bisa hadir. Ya, tapi sepertinya Tuhan yang mengatur. Kok wis pas. Ya, nunggu kalau nanti berkat Tuhan kita balkon ya. Iya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, monggo. Agak keras Bu, berdiri Bu.
Ini Bu siapa namanya? Bu siapa? Oh, ini kayaknya murid saya ya? Oh ya, ya monggo. Ya. Oh, artinya anak ini banyak kegiatan. Ya, oh tidak. Jadi gini, saya kasih tahu ya. Di Indonesia, orang tua itu punya cara pandang yang belum sama dengan orang di luar negeri. Maaf ya, saya mau ngomong ya. Di Jepang itu ada anak loh ya. Kalau sekolah itu dari pagi sampai sore tiap hari. Tiap hari itu. Anak benar-benar dikembangkan, tapi anak tidak kehilangan waktunya untuk mengembangkan diri. Ya, karena apa? Pulang juga orang tuanya juga kerja. Di Indonesia, bapak ibunya banyak di rumah. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan, Pak, kalau anak ternyata banyak kegiatan, ya ini bergantung kesepakatan orang tua dengan anaknya, dengan lembaganya. Kalau kira-kira, wah kok suruh ini, yang ini enggak bisa, ya sebaiknya ya enggak masalah kalau berhenti. Karena apa? Tiap anak itu beda-beda. Ada ya maaf ya, ada anak yang punya daya juang, daya tahan yang tinggi. Sehingga apa? Ikut apa-apa semangat. Justru kalau ada anak yang kalau nganggur dikit, dia pengen ini. Tapi ada anak yang maaf ya, ya beda-beda. Tetapi dengan banyaknya kegiatan itu saya jawab ya, tidak termasuk kekerasan. Sepanjang maaf ya, terukur. Terukur ya Bu ya, jangan sampai itu malah menjadi siksaan bagi anak. Jadi jangan sampai ya. Saya juga tidak ingin sebagai penanggung jawab PPA, dengan adanya jenengan punya putra putri kegiatan 2 kali seminggu, itu jadi beban. Jangan-jangan dengan nerima ceramah ini nah jenengan berpikir, wah anakku wis neko-neko, kok disekon PPA termasuk kekerasan. Jangan. Wah kalau begitu wah saya nanti jadi kontraproduktif. Maksudnya kita pengen menolong, jenengan malah merasa rekoso. Ya. Yang jelas PPA ini sekarang punya berbagai macam pendekatan yang penting dikomunikasikan. Ya, sampai ada yang kuliah itu kegiatannya juga ada yang hari Minggu, ada yang Sabtu gitu ya Bu ya. Harusnya mentornya ini istirahat, bukan jam kerjanya, masih dilayani. Nah ini, jadi mohon ini bisa dipahami. Baik, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Debi selaku staf perlindungan anak untuk waktunya, kesempatannya. Dengan senang hati ya, saya itu sampai minta loh sama Pak Agung, sama Bu Debi itu. Ayo orang tua dikasih ceramah yang bagus-bagus ya, parenting bahan yang bagus-bagus ayo. Hanya sekarang untuk demi efisiennya, kalau mau ceramah bareng-bareng ya di sini. Kalau saya harus ngisi di sini, lalu di Taman Doa di sini di PPA Utara, waduh terlalu capek ya. Satu sekali udah bisa ini. Matur nuwun Bu Devi, saya kembalikan.